Ngerti nggak kata ini? Selama kita membeda-bedakan jenis kesalahan orang, kita membeda-bedakan dosa orang, maka kita akan sulit terima orang. Nah, Papa di surga itu tidak pernah membedakan dosa dan jenis kesalahan. Katakan amin. Buat dia dosa itu dosa, buat dia salah itu salah. Nah, karena kita seringkali menganggap aku sih nggak seburuk dia, aku tidak sejahat dia, anak ini nggak serusak anak itu. Kalau yang itu sampai saya bisa ngurus, tapi yang ini tidak. Kenapa bisa begitu? Karena kita membeda-bedakan jenis dosa dan kesalahan. Jadi hari ini biarlah kita mengerti, jangan pernah melihat jenis dosa dan jenis kesalahan. Sebab bagi Tuhan dosa itu dosa. Sekecil apapun dosa, sekecil apapun kesalahan, itu tetap kesalahan. Nah, karena sikap hati itu yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya nggak pernah bedakan orang dalam latar belakang warna kulit apapun juga. Karena saya selalu ingat, dosa saya juga banyak, kesalahan saya juga banyak, tapi Papa di surga mau menerimanya. Kembali kepada Peris, saya ingat tahun pertama dia jadi kepala sekolah, istrinya sudah nggak tahan mau minta pulang. Maria masih ingat waktu itu, kamu ngotot minta pulang. Saya bilang pulang sendiri, saya bilang begitu. Mau pulang kemana? Nah, karena mereka nggak tahan. Bagaimana mimpin anak-anak Papua ini? Kalian harus ingat itu. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya, saya lupa. Atau mungkin bukan karena saya juga, karena guru-guru saya juga tidak tahu. Akhirnya keluarga Pak Peris jadi betah sampai hari ini. Nah, ketika Pak Adi Gunawan nelpon saya tanya alasan apa Pak Adi minta dia. Nah, tolong bagi yang tidak hadir 2 minggu lalu waktu ibadah kompria di Elim, Pondok Elim, ini yang saya sampaikan. Saudara, sifat yang berikut yang Tuhan berikan dalam hati saya, dan saya ingin saudara juga memiliki sifat itu. Selalu memberi yang terbaik. Katakan amin. Saudara, dalam hidup saya, maaf ya, saya mempergunakan Alkitab, memakai dasar Alkitab 100%. Saya berusaha sungguh-sungguh untuk ke situ. Dalam 1 Korintus 13 itu dikatakan bahwa ada orang yang bisa membagi-bagi hartanya, tapi tanpa kasih. Bertahun-tahun saya cari arti firman itu. Bagaimana ada orang bisa bagi-bagi harta tanpa kasih? Pernah baca ayat itu? Kan jadi tanda tanya, bukan? Bukankah bisa membagi itu pun sudah kasih? Mengapa firman berkata ada orang yang bisa membagi miliknya tapi tanpa kasih? Nah, setelah satu hari Roh Kudus ajar saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu itu saya ingin memberi seseorang, dan saya punya 2, walaupun gak sama bentuknya, tapi orang itu perlu barang itu. Ketika saya mau milih, yang satu itu sudah lama dan saya sudah pakai, yang satu itu masih baru. Ayo jujur, secara manusia normal kita mau kasih yang mana? Nah, pasti yang lama, bukan? Nah, ketika saya mau kasih yang lama, ayat itu muncul. Langsung saya tahu, ternyata banyak orang bisa membagi-bagi karena dia punya banyak. Tapi yang dibagi yang mana, itu menentukan dia kasih dalam memberi atau dia memberi karena dia punya lebih. Nangkap nggak maksudnya, saudara? Saya berkata kepada hati saya beri yang terbaik yang saya punya. Nah, itulah kasih. Maka itu jangan saudara sombong. Bagi siapa yang pernah bagi-bagi, suka memberi, maaf, jangan sombong. Yang saudara beri itu yang terbaik atau yang bekas dalam hidup. Ngerti maksud itu? Nah, karena sikap itu saya belajar, kalau saya memberi yang terbaik. Saya cerita soal Pak Galuh. Saya nggak pernah kenal dia. Suatu hari lewat Bu Eri Suci, dia dapat telepon saya. Dia bilang, Pak, saya mau ke Papua, silakan datang. Nah, saya tunggu-tunggu mau nggak ada kabar. Ternyata dia dapat panggilan ke Jayapura. Oh ya sudah. Saudara, suatu hari setelah berapa bulan, ya, saya ngantar seorang
dari Nabire untuk berobat ke Jayapura. Karena di Nabire foto ronsen tidak ada, waktu itu di rumah sakit umum tidak ada. Saya antar dia, ini orang Islam, saya antar dia. Nah, akhirnya saya nginap di rumah seorang pendeta yang saya kenal. Begitu saya turun dari mobil, termasuk barang orang yang saya antar ini, Galuh ini ngangkat koper saya. Nah, saya nggak pernah kenal kalau itu Galuh, karena dia cuma telepon. Begitu dia ngangkat koper saya, Roh Kudus bilang sesuatu. Oh, saya tahu kalau itu maksudnya. Setelah saya mandi selesai, terus bilang, Pak Pendeta, mana orang tadi, anak tadi yang ngangkat tas saya? Oh, Galuh. Saya bilang, Galuh dari Tawamangu. Iya. Oh, itu orangnya. Akhirnya saya ngomong. Saudara, dia terkejut waktu saya beritahu. Nah, Galuh, saya nggak tahu kalau itu kamu. Oh iya, karena Bapak nggak pernah ketemu, saya nggak pernah langsung ketemu, tapi saya pernah ketemu. Saudara, akhirnya saya doakan dia dan Tuhan jamah hidup. Nah, ternyata dia itu sedang dalam masalah. Dia bilang, saya tuh mau telepon Bapak tapi malu. Kenapa malu? Saya bilang, ya karena begini, oke. Nah, setelah itu dia pindah ke Nabire, langsung dia naik ke Sukabang gantikan Sabtu. Saudara, akhirnya Pak Timika membutuhkan orang. Nah, itu prinsip saya. Yang terbaik kita harus berikan pada orang. Katakan amin. Ikuti anak-anak. Yang apa kita berikan pada orang? Yang terbaik. Semua sudah harus belajar. Jangan memberi yang sisa. Kalau toh ada sisa kita beri, kita beri. Tapi kalau ada yang baik, kita berikan yang baik. Dalam memberi juga begitu. Sampai saudara lihat masalah keuangan juga selalu begitu. Saudara, lebih 30 tahun, ya, lebih dari 30 tahun. Hanya ada 3 bulan selama dalam hidup saya yang paling buat saya susah, tertekan dan semuanya. Itu bulan Mei, Juni, Juli. 3 bulan ini paling menyiksa saya selama 30 tahun lebih ini. Kira-kira kenapa? Ayo kenapa? Ayo. Urusan SPP, uang pangkal anak sekolah. Tapi saya bersyukur, Tuhan baik. Mereka itu ingin tantang para pegawai, para pengusaha. Saya aja hanya mengharapkan Tuhan, tapi Tuhan baik. Kalau saudara punya sumber tetap, jangan takut untuk memberi. Saya katakan, amin. Jangan takut. Tanggal 29 Mei yang lalu, 4 saudara kita di wisuda. Tanggal yang sama, saya nggak bisa datang di 4-4-nya. Yanior di Jogja di wisuda. Yuli, Citra dan Pras di Malang di wisuda. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya hitung-hitung, kira-kira 300 sekian puluh yang S1 dari mereka itu semuanya. Nah, ayo saudara kita serius dengan ini. Jadi ketika Pak Adi Gunawan minta Pak Peris untuk jadi kepala SMP yang di Surabaya, saya rela untuk memberikan. Tapi jangan lupa balik, awas. Jadi anak-anak sudah ngomong itu. Oke. Jadi saudara, ini yang kita harus tahu dalam hidup ini. Ulangi anak-anak, hidup itu apa tadi? Bertumbuh, bergerak, berkembang. Oke, kalau memberi yang terbaik. Ingat. Kita coba ulangi 3 tadi sikap Yahweh: dinamis, progresif, ekspansif. Ingat itu ya, dinamis. Roh Kudus itu dalam bahasa Latinnya dunamos, bergerak terus. Roh Kudus itu bergerak, tidak bisa pasif. Ya, setelah dia bergerak terus dinamis, dia progresif, dia berkembang terus, maju terus, nggak boleh menyerah. Yang ketiga, ekspansif, mengembang. Nah, itulah kehidupan. Yang terakhir, saya ingin bacakan ayat ini. Saya ingin kepada rekan-rekan guru, jangan menuntut Pak Budi seperti Pak Peris. Sebab di surga tidak ada duplikat. Di surga nggak ada cloning. Surga itu adanya satu individu yang berbeda. Ya, Budi, kamu jangan kecil hati. Kalau kamu bukan Pak Peris, ya nggak mungkin kamu Jawa di Batak, mau bagaimana samanya. Oke. Nah, rekan-rekan guru jangan nuntut dia lebih daripada yang dia nggak punya. Budi, ketika kamu tampil, karena 4 calon kan diberitahu, siapa ngajukan diri? Ternyata cuma Budi, walaupun pertimbangannya banyak. Dalam 1 Korintus 1, Paulus menyatakan justru yang dianggap bodoh oleh dunia yang dipilih oleh Tuhan.